Oke, guys, yang ada di mana saja Anda berada, saat ini saya bersama dengan rekan saya yang paling luar biasa di program Kopi Teh, obrolan kita bersama. Baik, buat Anda yang ada di Surabaya dan seluruh dunia, saat ini yang sedang lagi menikmati acara bersama dengan kami, hari ini kita punya program yang spesial dalam program Kopi Teh. Oke, Kopi Teh, yaitu adalah tentang bagaimana kita melihat saat ini generasi muda kita yang saat ini sedang lagi, ya istilahnya lagi gila-gilanya ya, untuk tetap selalu bersemangat dalam bekerja, dalam beraktivitas, dalam menyampaikan segala sesuatu di dalam mana saja mereka berada. Dan saat ini ada sebuah riset juga yang juga menakjubkan dan memberikan suatu hal yang sangat aduh deh, kalau kita baca tuh bisa sampai ya apa ya iki bener gak ya. Ini ada riset dari sebuah lembaga namanya Job Street Indonesia yang mengatakan Gen Z dan milenial memilih menganggur, catat guys, menganggur daripada nggak bahagia di tempat kerja. Wow, menganggur daripada tidak bahagia di tempat kerja. Nah, dari catatan yang dia berikan dari si Job Street ini, 55 sampai 67 tahun 25%. 45 sampai 54 tahun ada 28%. 25 sampai 34 tahun 38%. Nah, ini angka bombastisnya guys. Listen up. 18 sampai 24 tahun angkanya sampai 41%. Wow. Ini yang terjadi saat ini. Apa sebenarnya fenomena ini? Bersama dengan saya, Bapak Julius Kurniawan, salah satu dosen di Universitas Widya Kartika, Surabaya, yang akan mengulik-ulik, kita akan mengulik-ulik apa yang terjadi saat ini dengan pemuda kita. Apa yang terjadi dengan generasi muda kita. Opo iki? Kita akan tanya ke beliau. Yuk. Selamat siang, Pak Julius. Selamat siang. Ya, apa kabarnya? Api. Pak Julius, mencermati daripada rekan-rekan muda, khususnya dari riset tadi, kita melihat ada sesuatu yang berkembang di dalam dunia pendidikan kita, di dalam dunia kerja kita. Apa ini sebenarnya fenomena ini ya dalam hal ini? Iya, jadi kalau saya lihat sih dari pengamatan saya, Ya. Kaum muda sekarang ini sebenarnya lebih ekspresif. Artinya? Jadi mereka itu lebih, bisa dibilang lebih jujur terhadap diri sendiri. Gitu ya. Jadi mereka lebih terbuka, lebih mau jujur pada dirinya sendiri. Sehingga makanya kalau mereka menyukai sesuatu, mereka akan lebih fokus ke sana. Tapi kalau mereka nggak suka, mending nggak usah deh gitu. Gitu ya. Jadi istilahnya ada sebuah transparansi, buka-bukaan yang luar biasa sekali, ya. Kalau aku nggak suka ya nggak usah. Iya. Kalau aku suka, ya ayo gitu ya. Ini sebenarnya positif sih. Kalau kita lihat dalam sense di luar ini loh ya, di luar hasil-hasilnya tadi. Ini sebenarnya positif. Jadi membuat generasi muda sekarang itu lebih cenderung apa adanya. Lalu kemudian menunjukkan ketertarikan itu mereka langsung gitu ya. Dan lebih terbuka, dan kita lebih mudah juga melihatnya dari segi pendidik. Kebetulan saya dosen. Nah, itu lebih mudah juga melihatnya. Oh, kamu sukanya ini, sukanya itu gitu ya. Itu lebih mudah. Gitu. Tapi ini merupakan penyakit juga di sisi lain ya, karena menganggur, kata menganggur itu loh yang membuat itu. Jadi kalau makanya saya tadi katakan kalau di luar dari yang ini, ya, tapi berhubung akhirnya larinya ke pekerjaan, nah ini memang masalah besar. Karena begini, terutama di masalahnya itu adalah di lingkungan kerja saat ini. Apa yang terjadi, Pak? Lingkungan kerja saat ini kan kita lihat sendiri banyak perusahaan yang mem-PHK karena pandemi. Gitu ya. Lalu kemudian, dan tidak cuma perusahaannya aja yang mem-PHK, perusahaannya sendiri banyak yang gulung tikar juga. Sehingga ya survival itu jadi sangat sulit gitu. Nah, dalam situasi seperti itu, maka kecenderungan untuk pilih-pilih ini jadi jadi hambatan, karena ya tadi itu di saat yang sama dia mau memilih mana yang dia suka, tetapi di saat yang sama
pasar tidak menyediakan itu gitu. Jadi, Artinya dia harus survive ya. betul. Oke. Nah, sementara kalau seandainya dia tidak bekerja, misalnya menganggur, maka itu akan menjadi masalah pada penghasilan gitu. Ya kalau mungkin keluarganya mampu dan bisa gitu. Tapi bahkan pada keluarga mampu dan bisa pun, itu juga sebenarnya lama-lama jadi masalah juga. Jadi tantangan besar juga ya. Betul, karena bagaimanapun juga umur berapapun dia, semampu apapun keluarganya dia, harus ada yang neruskan dong gitu. Iya. Nah, kalau enggak kan gimana gitu. Itu jadi masalah juga. Apalagi kalau kemudian mereka ingin berumah tangga, lalu kemudian membina keluarga. Waduh, itu tantangan gitu. Karena secara banyak macamnya. Jadi kalau dari segi penghasilan ya, dari segi psikologis si anak, mereka punya anak, nanti anaknya akan lihat, oh, Iya. nggak kerja nih gitu, gua tiru ah. Nah, kalau generasinya seperti itu kan agak sulit. Nah, berbicara tentang generasi muda tadi, mereka ini kan orang aktif. Mereka ini kan orang Betul. istilahnya bisa memperlakukan sesuatu dengan apa ya, mandiri dan lain sebagainya. Betul sekali. Kira-kira giat-giat apa yang harus dilakukan? Melihat catatan riset ini, menganggur itu lebih bahagia daripada bekerja. Apa yang bisa dilakukan? Kalau menurut saya sih perlu ada kata-katanya mungkin klise, tapi saya rasa tetap perlu ada yang namanya pembentukan karakter. Pembentukan karakter. Nah, itu sejak kapan itu pembentukan karakter itu? Wah, kalau misalnya gitu? harusnya dari sejak pendidikan dasar sebenarnya. Ya. Jadi membiasakan kembali pada nilai-nilai klasik seperti halnya kerja keras, kejujuran, kerajinan gitu. Lalu kemudian mau berusaha gitu ya. Lalu kemudian juga percaya pada kerja keras, bahwa kerja keras itu akan menghasilkan sesuatu, walaupun juga zaman sekarang harus kerja pintar juga kan gitu. Iya, kerja cerdas lah ya. Kerja cerdas, betul. Bukan kerja cadas ya. Oh jangan, cadas juga boleh, tapi cadas yang pintar. Oh, gitu. cadas yang pintar ya, oke. Cadas yang pintar begitu. Jadi hal-hal klasik seperti itu tetap sangat diperlukan, karena itu terutama kalau saya lihat dari rekan-rekan saya gitu cukup banyak yang bercerita gitu ya. Ya. Kalau ini mungkin sedikit menyimpang ya, Nggak tapi saya apa-apa. rasa Masih relevan ya. 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 Jadi gini, ada salah satu rekan saya bercerita, dia kebetulan punya beberapa rekan yang itu seangkatan saya dan itu pengusaha gitu ya. Ya. Dia bercerita gini, dulu teman-temannya ini bilang ya, dulu kalau lulusan dari universitas alma maternya dia gitu ya, wah itu cenderung oke lah, nggak apa-apa, kebetulan alma maternya bagus sih gitu. Saya nggak perlu sebut merek. Oh, oke deh, nggak boleh ya. Terus? Ya. Jadi dia langsung pokoknya gue terima deh gitu ya, dan langsung ditaruh di bagian atas. Jadi istilahnya list number 1. Iya, priority. Di priority. Oke deh. Prioritas nih gitu. Ya. Nah, tapi sejak tahun 2000, nah itu tidak lagi demikian gitu. Oke. Tidak lagi demikian. Jadi dia taruh di, ya alma maternya ini, lulusan alma maternya dia taruh di grade 2 gitu. Oke. Nah, ditanyain nih sama teman saya nih, "Loh kok bisa kamu begitu?" gitu. Teman-teman ini yang pengusaha ini mereka menjawab, "Lah gimana dong? Apa memang sih itu dari alma mater saya, tapi kan saya ini pengusaha gitu ya. Jadi gini loh, diterima gitu ya. Terus kemudian mutungan, nggak tahan tekanan. Padahal kerjaan saya ini ya butuh. Jadi sudah ngelatih 3 bulan susah-susah, keluar dia resign lah. Saya harus ngelatih ulang dong. Sementara bisnis ada project ini sebenarnya harusnya saya sudah proyeksi dia masuk ke situ. Jadi harus diselesaikan dengan cepat ya. Nah, akhirnya kan orang untuk itu udah ada. Jadi saya terpaksa ngambil dari tempat lain lah, atau saya rekrut ulang, tapi ini tetap butuh waktu. Oke. Nah, makanya terus kemudian setelah beberapa kali saya bilang, waduh ya nggak bisa gini dong gitu. Iya. Ya sorry, walaupun ini alma mater saya ya apa boleh buat gitu. Iya. Jadi saya pikir kalau apa ya bahasanya, etos kerja ini loh, ini yang juga penting. Jadi tidak bisa semata-mata hanya pintar, cerdas tapi nggak tahan banting, nah itu susah gitu. Jadi istilahnya kembali ke mentalitasnya gitu ya. Betul sekali. Jadi kalau mentalitasnya kerupuk, krek, mudah hancur ya. Oh ya, kalau kerupuk masih renyah loh. Iya, tapi ini lain lagi, bukan kerupuk ya. Kawan-kawan, bukan kerupuk, tapi mental krek kotak gitu ya. Iya. Ya itulah mungkin yang pembinaan yang saya maksudkan. Jadi bagaimana menyelesaikan sesuatu secara tuntas, mulai punya sense tanggung jawab. Jadi kalau dia sudah berkata, oke, saya akan selesaikan, itu selesaikan. Gitu ya. Lalu kemudian juga tidak gampang putus asa. Kalau katanya bahasa teman-teman saya itu nggak cengeng gitu ya. Jadi kalau ada sedikit masalah, terus kemudian nggak terus, aduh,
mikirnya, wah gua mau healing, healing gitu Healing ya. tiap hari ya juga bolong healingnya dong ya kan gitu. Sebenarnya budaya healing itu bagus ya. Mereka jadi Iya. mulai lebih sadar bahwa Iya. dirinya itu istilahnya gini. Kelebihan dari yang sekarang itu kan berarti mereka sadar nih bahwa dirinya ini harus berimbang gitu ya. Gitu ya. Ada keseimbangan antara kerja dan juga hidup mereka pribadi. Iya. Gitu. Nah, akan tetapi kadang-kadang ini dibawa ke ekstrim sehingga akhirnya kalau gua nggak mau, makanya tadi ada risetnya begitu. Kalau ini tidak membawa keseimbangan pada saya nggak mau dah gitu. Istilahnya lepas cul-culan lah ya. Iya, padahal dari ya apalagi dalam situasi walaupun katanya recovery, tapi ini masih turmoil, saya rasa masih situasi yang rentan sekali, kacau gitu ya. Iya. Dalam arti kacau itu dunia kerja itu masih Perlu dunia perjuangan usaha. ya, istilahnya untuk menyelesaikan segala sesuatunya gitu ya. Itu perlu sekali ya itu tadi ketahanan, daya tahan gitu ya. Terus kemudian sikap yang itu tidak mudah menyerah gitu. Tabah lah ya dalam menghadapi Tabah itu. dalam menghadapi seperti itu. Tabah dan setia kalau bisa ya. Setia tuh Relatif juga ya. saya tapi maksudnya gini, kalau memang ada pekerjaan gitu atau apa gitu ya, coba deh nggak usah pilih-pilih dulu gitu loh, sambil dikerjakan dan jangan langsung juga seperti kutu loncat gitu ya. Tiba-tiba loncat-loncat gitu, itu juga pelaku usaha kayaknya nggak begitu senang. Nggak begitu senang. Nah, Pak Yunus sebagai seorang pendidik di UIK ini ya, khususnya di sastra Inggris, apa yang Anda sudah tanamkan kepada anak-anak Anda untuk mempersiapkan sebuah lapangan pekerjaan yang in the future di mana mereka akan menjadi seorang entrepreneurship? Karena kita melihat sekarang banyak sekali anak muda ini mereka berkarya dengan diri mereka sendiri. Betul. Khususnya mereka yang milenial. Nah, pasti ada tips dan trik yang Anda sudah pernah tumbuh kembangkan khususnya di sastra Inggris. Apa yang bisa Anda ceritakan dalam hal ini? Ya, jadi sebenarnya entrepreneur itu mereka bisa jadi entrepreneur atau intrapreneur juga bisa. Apa itu bedanya? Makanan apa itu? Kalau entrepreneur tuh kasarannya itu biasanya yang sering direferensi orang-orang sebagai seorang entrepreneur adalah punya usaha sendiri gitu. Betul. Tapi kalau intrapreneur itu adalah dia kerja dengan orang. Ya. Ya, jadi kerja sebagai pegawai. Hanya saja dia mentalnya adalah mental seorang entrepreneur. Jadi memajukan perusahaannya gitu. Seperti itu. Nah, kita sih secara di fakultas Anda sendiri sastra Inggris bagaimana Anda mengembangkan jiwa entrepreneur ini? Atau intrapreneur sekaligus gitu? Ya, baik. Nah, itu salah satunya yang kami sangat tekankan adalah bagaimana bahwa kalau ada kesulitan itu untuk istilahnya coba cari solusinya apa gitu. Jadi jangan terus kemudian aduh susah, aduh gini. Boleh sih itu manusiawi ya. Tapi tidak berhenti di situ, namun diteruskan dengan solusinya apa. Jadi berpikir bagaimana solusi, berpikir solutif. Jadi berpikir untuk mencari solusi, merupakan bagian daripada solusi gitu ya. Betul, jangan jadi bagian dari masalah dong. Atau benalu ya. Benalu salah satu masalah. Salah satu masalah juga. Baik, kalau begitu Pak Yunus, secara global kita melihat bahwasanya saat ini dunia mengalami namanya krisis pandemi. Betul. Ini bagaimana di fakultas Anda, di jurusan Anda menyikapi hal-hal seperti ini? Karena kita ketahui bersama saat ini teknologi maju dan juga mahasiswa pun juga dapat mencermatinya dengan baik. Sejauh mana Anda menyikapi ini bagi mahasiswa Anda dalam hal ini? Ya, kemajuan teknologi ini luar biasa ya. Ya. Jadi saya bisa lihat mereka kalau dulu zaman saya kuliah itu ya, kita kuliah nih kayaknya. Itu yang jadi masalah selalu ada cari referensi gitu. Referensi di perpustakaan ya. Iya, tapi kalau sekarang nggak usah referensi perpustakaan tuh, handphone udah tinggal buka sebentar dapat dah. Ya, googling klik. Iya, betul. Tapi masalahnya muncul lain, berbeda gitu. Jadi kalau dulu masalahnya ada cari referensi, sekarang masalahnya referensi mudah, tapi dia nggak bisa membedakan mana referensi yang dibutuhkan atau tidak. Nah, gitu. Jadi memilahnya itu yang jadi masalah. Ya. Nah, kami di sastra Inggris biasanya mengajarkan kepada mahasiswa untuk bagaimana memilih informasi yang memang dibutuhkan gitu. Itu berapa persen Pak antara teknologi dengan buku? Persentasenya mungkin lebih tepatnya saya nggak suka pakai persentase, saya lebih sukanya gini. Ini ada frame, nah frame kayak misalnya apa ya, kayak wadah gitu ya. Nah wadah itu ada istilahnya itu kan wadah itu ada frame-nya ya, maksudnya
bentuknya seperti apa. Nah, informasi itu adalah yang diisikan ke situ. Oke. Nah, jadi tinggal nanti bagaimana. Apakah kalau misalnya informasi itu memang dibutuhkan, maka dia akan stay di situ. Tapi kalau tidak, ya dia akan dikeluarkan. Oke, jadi istilahnya bagaimana memilahnya gitu ya, bagaimana memilih-milih gitu. Betul, memilahnya. Oke. Terus kemudian sejauh daripada pencermatan Bapak dalam penggunaan teknologi bagi anak-anak di tempat Bapak, bagaimana Pak sekarang ini? Ya itu dia. Itu masalahnya. Mereka kalau suruh cari informasi cepat. Cepat ya? Cepat. Tapi memilah-milahnya, mengorganisir informasi itu menjadi sesuatu yang itu berarti. Nah, itu yang menjadi masalah. Itu diperlukan apa sebenarnya Pak? Macam-macam. Ada yang bilang kalau menurut saya itu butuh critical thinking. Oke. Tapi critical thinking selain itu juga perlu tadi ini berfokus pada tujuan, pada masalahnya apa. Ya. Sehingga kalau kita ingat pada tujuannya dan itu menjadi menjadi fokus gitu ya, maka dia nggak akan lupa, nggak akan kemana-mana nih harusnya. Jadi dari situlah akhirnya mereka berpijak untuk melakukan sesuatu yang baik ya. Betul. Nah, sebenarnya dengan fokus pada masalah ini tadi, mereka akan jadi bisa memilah gitu. Mana informasi yang relevan, mana yang tidak. Nah, yang tidak tentunya minggir, yang relevan akan dia pakai. Sampai nantinya mereka menjadi seorang yang sukses ya. Ya betul. Itu rasanya berlaku deh di mana-mana aja. Bagaimana memilah-milah informasi ini tadi. Terus progres mereka saat ini di UIK sendiri di Fakultas Inggris, Bahasa Inggris, Sastra Inggris bagaimana sekarang ini? Ya kalau untuk yang semester tinggi harusnya sudah lebih baik. Iya. Karena mata kuliah yang kami banyak sentuh dengan yang tadi itu terutama waktu di awal-awal. Ya. Itu mata kuliah yang sifatnya reading, membaca. Nah, lalu kemudian mendengar. Kalau mendengar nggak terlalu, membaca itu yang biasanya harus perlu pemikiran ya. Ya karena kebetulan memang ada yang bisa kita lihat gitu. Kalau mendengar memang bisa, tapi biasanya lebih cenderung lebih kompleks membaca. Lebih kompleks membaca. Baik. Pak Julius, dari sekian hal yang Anda bisa ceritakan tentang pengalaman dan juga melihat kejadian-kejadian yang saat ini sedang berlaku di masyarakat, bahwasannya jiwa entrepreneur atau entrepreneur ini akan digalakkan terus. Kira-kira suggestion atau juga masukan kepada masyarakat ramai di halayak ramai ini, apa yang akan Anda berikan khususnya di masa pandemi ini? Ini nanti setelah ini kan akan mulai masuk ke masa new normal ya. Iya. Iya, dan di mana-mana sudah mulai nih masuknya offline ya, kelas offline. Nah, saya menyambut baik itu, walaupun saya juga menyambut baik kelas online. Karena masing-masing punya plus minusnya sendiri. Nah, kalau saran saya sih itu adalah justru bagaimana teman-teman mahasiswa atau teman-teman pelajar ini memperkuat dirinya dalam pola berpikir yang sifatnya solutif. Jadi bagaimana memecahkan masalah, bagaimana memetakan masalah dulu, nah baru kemudian untuk kita pecahkan. Seperti itu. Juga pada pengembangan mentalnya, tidak mudah menyerah, tidak mudah putus asa gitu ya. Pantang menyerah lah. Pantang menyerah ini ngomongnya gampang nih. Tapi begitu masuk di dalamnya, nah itu dia. Karena pasti orang-orang yang pantang menyerah itu dia ditempa dengan kegagalan gitu. Nah, kegagalan ini bukan terus kemudian kita kita gagal-gagalan ya, enggak gitu. Tapi maksudnya itu waktu kita mengerjakan sesuatu jangan takut salah juga. Do not be afraid to make a mistake. Jangan takut salah lah. Kalau salah itu anggap aja salah itu biasa. Jujur aja. Karena kalau kita mau istilahnya bohong gitu dengan teknologi sekarang bisa loh. Sangat mudah bisa untuk bohong gitu ya. Plagiarism itu gampang sekali, nyontek jiplak itu gampang gitu ya. Tapi masalahnya terus terang kalau dengan nyontek atau jiplak itu terus kemudian misalnya ya murid saya gitu dia bisa berbahasa Inggrisnya bagus, bicaranya juga bagus, bacanya nggak apa-apa, saya oke. Kenyataannya enggak begitu gitu loh. Tambah sebaliknya ya. Malah sebaliknya. Jadi dia tambah Inggrisnya nggak bagus. Nah, kalau yang di jurusan lain mungkin kemampuan abstraksinya jadi jelek sehingga akhirnya dia nggak bisa milah-milah ini tadi gitu. Nah, kan otomatis yang rugi dia sendiri gitu. Kata dia yang bayar, dia yang kasih semuanya, ternyata ya itu di hasilnya. Nah, hasilnya kok bukan nol juga sih, tapi tidak maksimal. Tidak maksimal. Pak Julius, ini yang terakhir buat seluruh kawan-kawan yang ada di dunia maya dan lain sebagainya. Kira-kira kalau misalnya saja Anda setuju nggak dengan pekerjaan yang ada di rumah? Jadi bekerja di rumah itu baik nggak? Kalau dulu sih sebelum pandemi saya akan bilang itu
gimana ya. Tapi kalau sekarang saya pikir itu ada bagusnya untuk bekerja di rumah. Gitu ya. Tepatnya tergantung pekerjaannya apa. Iya gitu ya. Karena sekarang ada pekerjaan-pekerjaan yang itu cukup banyak bisa dikerjakan di rumah. Seperti contohnya kayak bikin podcast seperti ini gitu ya. Kalau dia lancar, ini bikinnya di rumah aja, nggak perlu ke kantor gitu. Iya. Seperti itu. Nah, dia juga bisa mandiri di rumah dan itu ada plusnya juga. Nggak perlu kemana-mana, secara waktu dan energi dia akan jadi sangat efisien. Cuma memang ada beberapa hal-hal lain yang itu memang perlu lah ya interaksi dengan orang lain, kayak misalnya interaksi sosial, kemampuan komunikasi dengan orang lain. Nah itu masih butuh feedback segera gitu loh. Nah feedback segera itu nggak bisa kalau dengan cara gini. Itu harus dia perlu feedback yang sifatnya itu langsung. Harus ada sentuhan lah dalam hal ini ya. Bagaimanapun juga ya kita manusia ini kan makhluk sosial, di mana kita juga harus berkomunikasi. Berkomunikasi dalam hal ini ketemuan atau apapun juga. Mungkin lebih tepatnya berimbang lah ya. Ada yang kerjanya di rumah, memang kalau kerjaannya di rumah ya. Apalagi misalnya ilustrator gitu ya, mau apa kan kerjanya di rumah ya. Tapi dia juga perlu tempo-tempo untuk keluar, untuk berinteraksi dengan orang lain secara langsung. Itu penting. Baik. Terima kasih Pak Yulis untuk waktu dan kesempatannya. Semoga hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dan saudara semua yang ada di mana saja Anda berada di 154 kelurahan dan 31 kecamatan. Inilah dari kami, obrolan Kopi Teh. We're always there with you.